Tersembunyi di antara hamparan sawah hijau zamrud dan hutan bambu yang berbisik, terletaklah desa Kampong Damai. Penduduknya, yang dikenal ramah dan lembut hati, hidup selaras dengan alam. Tawa riang anak-anak menggema di ladang, dan aroma melati harum semerbak di udara. Namun bayangan kelam telah menyelimuti Kampong Damai. Sekelompok orang jahat yang dipimpin oleh Wirya yang kejam, datang dan menebar teror. Wirya, yang haus akan harta dan kekuasaan, memeras penduduk desa. Ia menuntut beras, ternak, dan apapun yang berharga. Rasa takut menjadi teman setia penduduk desa. Kehidupan mereka yang dulunya ceria, kini diselimuti ketidakpastian. Raka, seorang pemuda yang dikenal pemberani dan baik hati, menyaksikan penderitaan rakyatnya. Darahnya mendidih melihat ketidakadilan ini. Raka, tidak seperti yang lain yang larut dalam ketakutan, menolak untuk membiarkan Wirya memadamkan semangat Kampong Damai. Ia bertekad untuk membebaskan desanya dari tirani Wirya. Para sesepuh desa dengan wajah keruh dimakan usia dan kekhawatiran, berkumpul untuk membahas krisis ini. Mereka pernah mendengar bisikan tentang legenda kuno, legenda tentang pusaka sakti yang dikenal sebagai besi kuning, yang tersembunyi di puncak Gunung Merapi yang keramat. Pusaka ini, mereka percaya, memiliki kekuatan untuk mengalahkan kejahatan. Legenda besi kuning telah diturunkan dari generasi ke generasi. Konon, pusaka ini adalah anugerah dari para dewa, simbol keberanian yang tak tergoyahkan dan niat yang tulus. Namun besi kuning bukanlah benda yang diberikan begitu saja, melainkan harus diraih dengan perjuangan. Perjalanan untuk mendapatkan besi kuning penuh dengan bahaya, baik fisik maupun spiritual. Para sesepuh percaya bahwa Raka, dengan semangat dan tekadnya yang tak tergoyahkan, adalah orang yang terpilih. Mereka memanggil Raka, mata mereka dipenuhi secercah harapan. Mereka menceritakan legenda besi kuning. Mereka mempercayakan tugas berbahaya ini kepada Raka untuk mengambil pusaka legendaris ini dan menyelamatkan desa mereka. Dengan hati yang berat namun semangat yang membara, Raka bersiap untuk perjalanannya. Ia tahu jalan menuju Gunung Merapi penuh dengan bahaya. Binatang buas berkeliaran di lerengnya, dan napas api gunung berapi dapat melahap siapapun, bahkan yang paling berpengalaman sekalipun. Tapi Raka menolak untuk gentar. Perjalanannya dimulai saat fajar menyingsing. Raka, berbekal golok ayahnya dan hati yang dipenuhi tekad, mengucapkan selamat tinggal pada desanya. Ia harus mencapai puncak dan menghadapi hal yang tak diketahui. Ia harus berpuasa dan berdoa selama 7 hari 7 malam. Hanya dengan begitu, menurut legenda, besi kuning menampakkan dirinya. Pendakian itu sangatlah berat. Raka melawan kelelahan, rasa lapar, dan ganasnya alam. Gunung itu menguji tekadnya di setiap jam yang berlalu. Namun, ia terus maju, didorong oleh cintanya pada desanya dan harapan yang terpancar dari mata penduduknya. Tantangan sebenarnya bukanlah pendakian fisik, melainkan pergulatan batin. Hari berganti malam, rasa lapar menggerogoti perutnya, dan kelelahan membebani pundaknya. Bayangan pesta bersama keluarga, dan tawa riang di desanya memenuhi pikirannya. Bisikan godaan itu datang menguji kesetiaannya. Namun Raka tetap berpegang teguh pada tujuannya. Pada hari ketujuh, dengan tubuh lemah dan letih, Raka mencapai puncak. Udara berderak dengan energi tak terlihat. Ia dapat merasakan jantung gunung berdetak di bawah kakinya. Saat ia berlutut dalam doa, cahaya menyilaukan erupsi dari bibir kawah. Saat cahaya meredup, sebilah besi sederhana tergeletak di hadapannya, berdenyut dengan cahaya keemasan yang lembut. Besi kuning. Raka menyadari bahwa kekuatan sejati besi kuning tidak terletak pada bentuk fisiknya. Kekuatan itu ada di hati pemiliknya. Besi kuning hanyalah perantara, memperkuat kebaikan yang ada di dalam diri. Ia menuruni Gunung Merapi, selamanya diubah oleh cobaan yang dialaminya. Ia tidak hanya membawa besi kuning, tetapi juga beban harapan penduduk desanya. Kabar kembalinya Raka menyebar seperti api. Sebuah harapan baru mengalir di hati penduduk desa. Raka, dengan besi kuning terselip di pinggangnya, berhadapan dengan Wirya. Penduduk desa menyaksikan, napas mereka tercekat di tenggorokan, saat Raka berdiri tanpa rasa takut di hadapan sang tiran. Kekuasaanmu berakhir sekarang, Wirya, Raka menyatakan, suaranya bergema dengan kekuatan yang tenang. Wirya tertawa, matanya dipenuhi penghinaan. Ia menghunus pedangnya, siap untuk menghabisi pemuda yang berani menentangnya.
Namun saat Wirya mengayunkan senjatanya, Raka mengangkat besi kuning. Cahaya menyilaukan meletus, melucuti Wirya, dan melemparkan anak buahnya ke tanah. Cahaya itu tidak melukai, tetapi justru menerangi kegelapan dalam diri Wirya. Cahaya itu menyingkapkan ketakutan dan rasa tidak aman yang memicu kekejamannya. Wirya, kehilangan keberaniannya, jatuh berlutut diliputi oleh gelombang penyesalan yang tak terduga. Raka, sesuai dengan sifatnya dan semangat besi kuning, tidak menyerangnya. Kekuatan sejati, kata Raka dengan tenang, bukanlah terletak pada menyakiti, tetapi pada memutus rantai kebencian. Kata-kata Raka, yang diucapkan dengan keyakinan teguh dari seseorang yang telah menghadapi iblis dalam dirinya sendiri, beresonansi dalam diri Wirya. Ia melihat kesalahan jalan hidupnya, penderitaan yang telah disebabkannya, dan kekosongan dari pengejarannya akan kekuasaan. Sejak hari itu, Wirya dan anak buahnya bertobat. Mereka bekerja sama dengan penduduk desa, membangun kembali apa yang telah mereka hancurkan. Kedamaian dan kemakmuran kembali ke Kampung Damai, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Legenda Raka dan besi kuning menjadi suar harapan. Kisah itu menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuatan fisik, tetapi pada keberanian, kasih sayang, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuatan kebaikan. Kisah itu mengajarkan mereka bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, percikan keberanian dapat menyalakan api harapan, selamanya menerangi jalan menuju masa depan yang lebih cerah.